output dari mata kuliah ini. Jadi saya seperti biasa tidak akan menggunakan ujian tertulis ataupun ujian yang lain, tapi kuliah ini berbasis project. Jadi ada tugas besarnya. Nah, tugas besarnya itu nanti Anda akan menyusun satu sistem SCADA per kelompok mungkin nanti. Nah, sistemnya seperti apa itu yang akan kita, jadi di kegiatan ini nanti kita akan coba jalan ke industri lagi, mungkin bersama dengan rombongan angkatan 2020 yang ambil mata kuliah sistem kendali proses. Jadi dua mata kuliah ini nanti kita akan coba jalan ke industri, kita ngambil kasus yang ada di industri. Oke. Nah, ini ada silabusnya. Jadi kita akan belajar tentang pengertian DCS, HMI, PLC, SCADA, kemudian bagaimana komponen peralatan itu pada industri, kemudian komponen DCS, kemudian komunikasi dan akuisisi data, arsitekturnya, sistem SCADA seperti apa, ada RTU, ya, kemudian ada implementasinya bagaimana. Ini ada silabus dari mata kuliah yang hari ini SKT ya, SKT. Nah, oke. Jadi sebelum itu kita coba lihat sejarah singkat dari sistem kontrol industri. Kalau kita lihat, kita bagi ini 2010 dan seterusnya sampai sekarang ya, sampai sekarang ini sudah dikenal lagi yang namanya IoT. Jadi kita lihat perkembangannya yang dari awal. Sengaja tidak saya potong di 2010. Kenapa tidak pakai IoT? Sebenarnya IoT udah ada juga, IoT kaitannya dengan sistem SCADA. Tapi kita coba untuk dari awal dulu. Ada namanya tradisional instrumen, ada namanya electric instrument, ada namanya smart instrument. Nah, ciri khas dari tradisional instrumen itu bisa Anda lihat seperti prosesnya diskrit, ya, diskrit itu sifatnya adalah seperti digital, 01 on off gitu ya, diskrit. Nah, pada masa tradisional instrumen itu bentuk sistemnya itu sederhana, ya. Kemudian dia dikenal dengan era pneumatik. Tahu pneumatik? Ada yang tahu pneumatik? Tes. Ada yang tahu pneumatik? Tahu, Pak. Apa itu pneumatik? Apa pneumatik? Udara atau angin. Oke, sistemnya menggunakan prinsip dari penggeraknya dari angin, ya, dari angin. Itu sistem pneumatik. Nah, jadi pada era pneumatik ini sinyal yang digunakan itu adalah sinyal pneumatik. Biasanya kita menggunakan tekanan dari angin yang besarnya 3 sampai 15 PSI. Jadi semua sistem sinyal-sinyalnya menggunakan sistem pneumatik. Kemudian sistem kendalinya itu menggunakan sistem kendali pneumatik dan mekanik, sifatnya mekanik, ya. Kemudian I/O-nya, input output-nya terbatas, itu di era pneumatik. Oke, berikutnya di era electric instrument itu kita lihat cirinya itu yang dikenal dengan PLC di electric instrument ini. Nah, pada masa ini sebenarnya sebelum masa ini kita menggunakan relay. Anda bisa bayangkan kalau kita mau mengaktifkan motor, satu buah motor itu satu pakai relay, pertama relay tombol start, kemudian ada relay tombol stop, kemudian ada relay lagi kalau misalkan dia harus mengubah kecepatan. Jadi ada beberapa relay yang digunakan hanya untuk menghidup dan mematikan motor. Nah, di sini relay tadi sudah bisa kita gantikan dengan sebuah PLC, Programmable Logic Controller. Kalau di telekomunikasi, PLN itu menggunakan PLC juga, tetapi bukan PLC dalam artian Programmable Logic Control. Dia menggunakan sistemnya komunikasi, ya, PLC, namanya PLC, Power Line Carrier. Jadi sinyal telekomunikasinya itu dilewatkan menggunakan sinyal dari sinyal arus atau tegangan yang ada di jaringan PLN. Jadi PLN itu dulu memiliki sistem komunikasi sendiri yang disebut dengan PLC. Beda dengan PLC yang kita bahas, PLC kita bahas adalah Programmable Logic Controller. Nah, di era PLC ini sudah menggunakan sinyal elektrik 4 sampai 20 mA. Kemudian sistem kendalinya sudah mulai digital, I/O-nya bisa banyak tergantung pada jenis PLC-nya. Ada PLC yang compact, ada PLC yang modular.
Jadi kita mau pakai yang mana tergantung pada jenis PLC yang digunakan, sehingga I/O-nya bisa banyak. Kemudian sistem kendalinya sudah bisa lebih kompleks. PLC sudah bisa menggunakan algoritma PID, ya. Nah, itu ciri khas dari elektrik instrumen yang ditandai dengan eranya PLC. Nah, di elektrik instrumen juga dikenal dengan namanya era DDC, Direct Digital Control. Ya, ini udah agak lebih tinggi daripada PLC. Kalau PLC tadi hanya sistem kendalinya digital, tetapi tidak bisa kontinu karena dia per struktur, per basis. Ya, kalau ini yang kita menggunakan DDC itu kita sudah menggunakan prosesnya kontinu, artinya berkelanjutan terus. Kemudian tapi masih bentuknya sederhana, sama kayak PLC, sama kayak pneumatik, dia masih sederhana. Kemudian sinyal elektriknya sudah pakai analog dari 4 sampai 20 mA. Kemudian I/O-nya tapi masih terbatas. Nah, di era elektrik instrumen era DDC ini juga sudah mulai meningkat. Tetapi PLC juga masih digunakan di dalam DDC ini. PLC itu sampai sekarang pun juga masih digunakan. Nah, kemudian dikenal yang namanya era DCS. Ya, DCS. Distributed Control System. Nah, prosesnya, cirinya adalah prosesnya kontinu, kemudian dia lebih kompleks, kemudian menggunakan sinyal elektrik analog 4 sampai 20 mA, ada juga sinyalnya menggunakan feed forward FF atau menggunakan metode hard. Jadi sinyalnya udah banyak macam-macam metode yang digunakan. Tapi yang paling banyak adalah 4 sampai 20 mA. Ini yang sampai sekarang masih dipakai. Pak, metode hard gimana? Metode hard juga masih dipakai, tetapi saat ini sudah beberapa DCS ataupun PLC sudah tidak menggunakan lagi metode yang hard. Ya, oke. Kemudian algoritma juga sudah mulai memakai algoritma yang disebut dengan algoritma PID. Nah, yang terakhir di tahun 2010 itu sampai sekarang itu dikenal dengan FCS, Field Control System. Nah, FCS inilah yang akan menjadi dasar di sistem kendali yang digunakan pada industri selanjutnya sampai saat ini. Jadi dia sudah menggunakan network, ya, menggunakan network, jadi menggunakan jaringan. Konsepnya sudah pakai tidak berdiri sendiri lagi, tapi sistem kendali itu menggunakan berbasis pada jaringan. Nah, oke, sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama kita lihat Direct Digital Control atau DDC. Anda lihat di sini. Sini ada empat sistem, 4 plan. Kita sebut ini plan. Misal di industri itu kan ada satu, misalkan heat exchanger, itu kita sebut dengan satu plan. Atau bisa saja satu pabrik. Kalau kemarin Anda pernah jalan-jalan ke Pusri, itu Pusri 1B misalkan. Di dalam Pusri 1B itu terpecah-pecah menjadi beberapa plan. Ini contohnya heat exchanger ataupun satu boiler, ya, ataupun satu buah steam heater, ya. Nah, masing-masing plan ini terkonek sinyalnya 4 sampai 20 mA. Nah, Direct Digital Control itu cirinya adalah menggunakan satu buah controller untuk mengatur semua dari plan-plan yang ada di sekitar ini. Jadi ada 3 ini diatur oleh satu controller. Nah, ini kita lihat kalau ini satu ini ada di sini, misal ada kerusakan yang satu plan ini rusak atau terbakar, sehingga satu plan ini harus hilang, harus tidak bisa dipakai. Nah, ketika ini tidak digunakan ataupun sinyalnya ini bisa merusak controller dan controller yang ada di sini rusak, maka semua plan yang ada di sini rusak. Ini salah satu ciri kelemahan dari Direct Digital Control. Jadi makanya di sini disebut tingkat kegagalan sangat tinggi. Kemudian yang kedua, kalau kita kepingin menambah plan baru, kita tentunya harus memperhatikan controller ini seberapa besar kapasitasnya. Kalau sudah cukup dengan 3 plan ini, dia nggak bisa lagi diperbesar. Makanya di sini salah satu kelemahannya disebutkan juga bahwa ekspansi sangat sukar. Jadi ketika kita akan membangun plan baru, maka kita harus menyusun lagi controller ini masih bisa nggak? Kalau tidak bisa, maka controller ini harus kita ganti dengan controller baru.
tambah satu plant, tambah controller baru. Controller baru kan mahal. Kemudian kita harus men-setting kembali 3 plant yang sebelumnya sudah ada. Nah, ini jadi masalah. Makanya ini kelemahan. Oleh karena itu, Direct Digital Control sudah mulai tidak digunakan. Oke, berikutnya kita sebut dengan DCS, Distributed Control System. Nah, di sini Anda bisa lihat ada 3 plant sama seperti tadi, ada satu buah controller, tetapi kita buat satu buah local control unit. Ini ada namanya local control unit. Nah, masing-masing dari plant ini terkoneksi ke dalam local control unit. Jadi misal satu plant ini dia pakai control unit, pakai namanya jaringannya field bus. Kemudian ada jaringannya hub di sini. Kemudian ada pakai jaringan sinyalnya 4-20 mA. Nah, kemudian dari control unit ini terkoneksi dengan sistem kontrol pusat atau monitoring pusat yang kita sebut di sini, ya terlihat di sini. Ini kita sebut kontrol pusat. Nah, apa bedanya kontrol pusat sama kontrol unit? Kalau tadi kan ketika ada satu gangguan rusak, maka tidak langsung merusak ke kontrol pusat, tapi dia yang rusak ada di kontrol unit dulu. Sehingga kontrol pusat masih bisa menghandle dari sinyal-sinyal ini. Ini kelebihannya. Ya, kelebihannya. Tetapi kelemahannya kita harus memahami coding-codingan, memahami struktur-struktur ini untuk jauh lebih kalau kita ingin mengekspansi. Ini persoalannya. Itu distributed control system. Nah, kemudian kita lihat berikutnya yang kita sebut dengan FCS, Field Control System. Pada Field Control System ada beda. Kalau tadi tersimpan di satu local control unit. Jadi selain dari pusat, ya monitoring pusat, ada control unitnya yang ada di lapangan. Nah, bedanya di field control system, masing-masing plant dia punya satu buah controller. Jadi satu buah controller yang menghandle satu plant ini. Kemudian plant ini terkoneksi ke dalam sebuah pengumpul namanya spurs, ya pengumpul. Di sini spurs, ya tentunya menggunakan jaringan seperti yang tadi. Apakah dia menggunakan field bus, menggunakan hard atau yang lain. Nah, di sini kita pakai field bus. Misalkan terkoneksi dengan field bus ke spurs. Di sini spurs sebagai pengumpul data dari masing-masing plant. Kemudian data-data ini, tapi selain dia sebagai pengumpul data, dia juga penghubung antara main control dengan controller yang ada di plant. Ya, jadi ini kalau dari sini kita bisa lihat dia sudah berdiri sendiri. Masing-masing plant ini, masing-masing plant sudah berdiri sendiri. Jadi satu buah plant dihandle oleh satu buah controller. Sehingga ketika controller ini rusak, dia bisa dihandle ulang lagi oleh si main control melalui spurs ini. Ini kelebihan dari field control system. Nah, ini yang dipakai di sistem-sistem industri yang ada di sekarang ini, yang dipergunakan sekarang ini. Nah, oke. Kemudian dari sini, dari semua ini, kita balik lagi, ada beberapa pengertian yang harus kita pergunakan di sepanjang mata kuliah ini. Seperti yang namanya PLC, Programmable Logic Controller. Anda sudah pernah dapatkan itu di mata kuliah otomasi, kalau kemarin ngambil otomasi. Nah, Programmable Logic Controller, jadi kalau kita terjemahkan dari artinya saja, logic, logika, controller, pengendali yang berbasis logika yang dapat diprogram, ya seperti itu kira-kira. Nah, kemudian kenapa saya buat programmable PLC ini yang pertama? Karena PLC ini adalah dasarnya, dasar dari semua controller tadi, ya. Jadi ini yang harus kita pelajari di pertama kali. Di semua industri tidak ada yang tidak pakai PLC. Entah itu di pembangkit, entah itu di industri pusri, entah itu bahkan di pesawat terbang, nggak usah jauh-jauh, di mobil apa namanya, yang kalau di tambang itu mobil yang besar itu, truk itu sistem kontrol mesinnya untuk pengendali dari minyak, bahan bakar dan juga pengapiannya itu sudah menggunakan yang namanya PLC Siemens, bahkan Siemens S3, S5, ya di mobil yang tambang yang besar-besar itu. Jadi PLC ini merupakan satu dasar. Ini kalau Anda kepingin di industri berhasil, saya harapkan salah satu yang harus Anda pegang itu adalah sertifikat PLC.
Artinya Anda bisa memprogram ataupun merancang dengan PLC. Pegang aja misalkan PLC salah satu aja, Omron atau Schneider atau Siemens gitu ya. Nah, oke. Lanjut berikutnya. Nah, ini ya sistem DCS. Jadi kalau tadi saya bilang PLC itu adalah mobil Kijang, DCS ini adalah sebuah mobil Innova. Ya, Innova. Kalau dulu di tahun 2010 ke bawah, kalau kita beli DCS, misalkan DCS-nya pakai GE Fanuc, maka semua PLC-nya, semua controller yang ada di bawah harus menggunakan GE Fanuc. Makanya saya bilang tadi Innova. Nah, PLC-nya mobil Kijang biasa, Kijang lama. Ya. Nah, tapi sekarang PLC yang sekarang sudah bisa berlaku juga sebagai DCS. Ya, jadi sebuah sistem pengontrolan yang bekerja menggunakan beberapa controller dan mengkoordinasikan kerja semua controller tersebut. Ya, ini yang kita sebut dengan DCS. Nah, kemudian Anda kenal yang namanya SCADA. Sekarang SCADA ini sangat populer. DCS sudah tersingkir dengan yang namanya SCADA, tetapi ada perbedaannya. Di beberapa tempat manufacturing masih menggunakan yang namanya DCS. Di Pertamina dia masih menggunakan DCS karena sistem DCS itu lebih kompak dibandingkan dengan SCADA. Tetapi kalau Anda kepingin menghubungkan atau mengkontrol jaraknya jauh-jauh, lebih baik pakai SCADA daripada DCS. Tidak bagus untuk pakai DCS. Jadi lebih baik pakai SCADA. Nah, SCADA ini sudah banyak digunakan. Baik itu SCADA yang ada di PLN, SCADA Power, atau SCADA Industri. SCADA singkatannya adalah Supervisory Control and Data Acquisition. Anda bisa lihat di sini, ada kata-kata supervisory. Supervisory itu adalah supervisor, artinya monitoring, pengawas, ada kontrol mengendalikan, ada data acquisition. Jadi ada 3 proses yang diambil, yang dipakai, yang digunakan oleh si SCADA. Supervisory dia ngawasin, kontrol dia mengendalikan, data acquisition dia mengambil data. Ya, mengambil data. Jadi sistem SCADA ini adalah sistem kontrol supervisory atau pengumpul data. Jadi semuanya bisa dilakukan. Nah, ini yang sengaja saya pilih. Kenapa saya tidak mengambil DCS? Karena DCS saya tidak punya contohnya susah. Karena kalau PLC kita ada di lab ada PLC. Kemudian kalau DCS nggak kebeli, Unsri nggak kebeli DCS. Nah, SCADA insya Allah kita ada yang gratisan. Pakai yang gratisan aja. Jadi kita mungkin pakai yang gratisan. Ya doain aja mungkin tahun ini lab kita bisa membeli SCADA yang tidak gratisan. Ya, kita sudah menganggarkan mencoba untuk mengusulkan ke rektorat. Mudah-mudahan bisa terkumpul dan bisa Anda tahun ini bisa belajar yang namanya PLC dan SCADA yang berbasis langsung, bukan PLC yang sifatnya gratisan. Ya, oke. Saya sengaja mengambil SCADA, ya. Tetapi Anda harus tahu juga kenapa DCS, kenapa PLC. Oke. Itu kira-kira yang akan kita pelajari. Nah, coba Anda lihat. Kalau saya punya bagian instrumen, itu menjadi seperti ini sekarang, saat ini. Jadi, SCADA itu kenapa menjadi paling tinggi? Karena SCADA itu sekarang sudah mengkoneksikan segalanya. Ya, bahkan di tahun-tahun ini sudah Anda tahu yang namanya IoT. Ya, IoT itu sudah basisnya SCADA sudah menggunakan basis IoT juga sekarang. Sehingga ketika kita mau mengkoneksikan ada DCS, ada PLC, itu semuanya terkoneksi dengan sistem SCADA. Ya, saat sekarang. Ini makanya di diagram ini menjadi seperti ini bentuknya. Nah, kalau kita lihat dari proses kontrol sistem yang ada di industri ini, Anda lihat ini namanya kontrol proses, kemudian ini ada field level, artinya level yang ada di lapangan, kemudian ini ada proses level, kemudian ada production level, kemudian ada factory level. Factory level adalah kelas-kelasnya yang tingkat manajerial. Jadi field level itu ada di lapangan, Anda bisa lihat ini ada lampu, ada valve gitu ya, ada mesin, ada kontrol PID segala macam ini ada field level. Kemudian ada proses level. Proses level strukturnya seperti apa? Misalkan dia pakai codingan fuzzy atau pakai PID atau pakai yang lain-lain, itu di proses level. Kemudian ada production level.
Production level lebih tinggi daripada proses level. Sudah berpusat pada produksi. Jadi berapa produksi itu kan tergantung pada prosesnya seperti apa, kemudian yang di lapangan terbaca seperti apa. Terakhir adalah factory level. Ini yang paling tinggi. Kita lihat DDC itu dari field level dia langsung ke production level. Ya. Jadi controllernya langsung dari production level. Tadi sudah kita bahas sama-sama. Kalau dia rusak, jebol semua. Ya. Kemudian kita lihat ini DCS. DCS Anda lihat dari field level dia masuk ke proses level. Ya, di proses level kemudian dimasuk ke dalam production level sampai ke factory level. Jadi semuanya terkontrol. Tetapi letak kontrolernya ada di proses level. Kalau tadi production level itu kontrolernya, main kontrolnya ada di production level. Kalau di DC, kalau DCS dia sudah terbagi di proses level. Tadi ada 3 plant, masing-masing plant punya controller. Kita lihat di FCS. FCS kita lihat kontrolernya ada di field level. Artinya controller itu ada di lapangan, kondisi benar-benar di lapangan. Ya, jadi kalau alat ini rusak, ya otomatis yang kalau kontrolernya ikut rusak adalah controller yang ada di lapangan. Ya. Nah ini yang ada di FCS. Nah, jadi kita lihat ini ada PNID. Anda sudah pelajari di mata kuliah instrumentasi kemarin PNID-nya seperti apa. Kemudian dari PNID ini akan terbaca menjadi function block. Kemudian dari function block akan kita lihat localized function block. Jadi kalau kita ingin belajar PLC, awalnya kita belajar yang PNID ini kita masukkan ke dalam ladder diagram. Kemudian ini ada function block diagram. Di PLC juga ada function block diagram. Terakhir adalah di localized function block. Jadi seperti ini bentuknya. Tetapi ketika kita klik PID, muncullah PID yang seperti apa, yang codingan-codingan PID yang ada di PLC itu. Ya. Nah ini contoh dari basic implant dari control network. Jadi Anda bisa lihat masing-masing ini. Anda bisa lihat betapa pentingnya PLC yang ada di lapangan. Jadi kalau kita lihat semuanya menggunakan PLC. Sama seperti ketika Anda main ke industri, semuanya ada PLC. Makanya saya bilang di awal, begitu pentingnya PLC. PLC itu bukan barang yang aneh, bukan barang yang susah bagi seorang engineer teknik elektro. Semua engineer teknik elektro harus bisa yang namanya PLC. Minimal dia harus bisa yang namanya bahasa ladder diagram. Minimal dia bisa menghidupkan motor, mematikan motor dengan satu tombol yang dirancangnya dengan menggunakan ladder diagram. Itu dasar ya. Kalau kita lihat, Anda bisa lihat di sini. Kemudian yang kedua, kebutuhan kompetensi yang kedua yang harus Anda dapatkan, yang harus Anda cari, yang harus Anda kejar, yang Anda harus miliki adalah selain PLC adalah komunikasi. Jadi Anda lihat beberapa ini ada PLC yang terkonek. Ya, yang terkonek satu sama lain. Nah, ini kepentingan belajar network dari PLC. Oke, sekarang saya kepingin di mata kuliah ini nanti kita juga mencoba untuk belajar menghubungkan dua buah PLC dengan satu SCADA. Ya, seperti apa. Nah, ini yang akan kita coba pelajari menjadi tugas besar Anda nanti ketika di akhir mata kuliah ini. Oke. Nah ini contohnya tadi saya sudah sebut ada ini bagian electrical B, kemudian ada pump house, kemudian ini ada D20 tower. Ini masing-masing ada pelan-pelannya terkonek. Jadi Anda bisa bayangkan sebuah control room, main control yang ketika kemarin Anda main ke Pusri, ini main control, sesungguhnya main control ini mengendalikan satu pabrik. Jadi dari turbine building plant, ada diesel standby diesel generator building plant, kemudian ini ada turbo chiller plant, ada turbine building plant, semuanya ada plant semua. Ya, plant semua yang terkoneksi melalui satu buah network yang tadi saya bilang, tapi satu buah plant ini dikuasai oleh satu controller. Ya, nah controller itu yang akan digunakan
saling mengkoneksikan dari network itu. Oke, ini contoh yang lain lagi, Anda bisa lihat, ya, ada Ethernet, nah, ada yang namanya Ethernet nanti. Jadi selain tadi 4 sampai 20 mA, ada pakai hard, ada pakai field bus, ada yang namanya pakai Ethernet, ya. Ada lone wolf, ada device net. Ini masing-masing dari controller, masing-masing dari peralatan-peralatan yang digunakan untuk network, ya. Ada satu buah router. Jadi sesungguhnya ini juga menggunakan jaringan dari komunikasi. Makanya tadi saya bilang orang telekomunikasi pun juga harusnya belajar tentang PLC sehingga dia bisa menghubungkan ini, ya. Jadi dari plan, kemudian dari position, ini ada temperatur masing-masingnya terkoneksi dalam sebuah sensor, kemudian masuk ke dalam piranti, kemudian masuk ke dalam controller. Controller ini yang terkoneksi masing-masing, kemudian terkonek dengan masing-masing jaringan, entah itu pakai lone wolf, entah itu pakai device net, Ethernet, kemudian terhubung dengan host komputer dari main control itu terhubung dengan router. Oke. Nah, ini sebuah sistem. Ada yang disebut dengan RTU. RTU ini adalah remote terminal unit. Remote terminal unit ini bisa berubah sebuah peralatan yang bisa mengkoneksikan ataupun kita bisa menggunakan PLC itu sebagai RTU atau remote terminal unit, ya. Nah, ini sebuah contoh dari sistem DDC ya. Ya. Nah, ini contoh dari kemarin yang kita sudah, kalau yang ikut kemarin instrumen, ini ada main control, ya, monitor. Ini sistem DCS, kita bisa lihat DCS-nya ini kontrol DCS, ini ada controller, ini masing-masing dari field, dari lapangan, ya, dari lapangan dikendalikan oleh PID yang ada di sini. Kalau kita lihat memang PID, ya, di industri sekarang ini PID memang masih yang menjadi idola. Kenapa? Karena PID masih gampang, sederhana, ya, jadi orang masih pingin menggunakan PID, ya, karena lebih mudah. Oke, kemudian ini kita bisa lihat, nah, ada namanya internet. Jadi kalau kita lihat sekarang yang namanya IoT itu sudah semua dari proses yang ada di industri itu sudah terkoneksi dengan IoT di internet. Jadi Anda di satu tempat pun, di lain tempat yang jauh, Anda bisa mengendalikan pabrik kalau memang Anda tahu username passwordnya dan Anda bisa masuk ke dalam jaringan yang ada di pabrik tersebut. Ya, sekarang eranya seperti itu. Tetapi jangan takut, internet ini, jaringan ini pasti dia harus mempunyai satu kecanggihan security-nya. Kalau nggak canggih, orang bisa matiin dari jarak jauh, ya, bisa ditembus. Nah, ini contoh dari DCS HMI. Ini sini DCS HMI. HMI artinya Human Machine Interface. Jadi dengan HMI ini Anda bisa berkomunikasi human machine. Jadi antara mesin dengan human, dengan Anda, dengan operator, ya, bisa berkomunikasi. Nah, HMI ini kalau Anda lihat bentuknya sederhana, kayak sebuah layar dengan touchscreen. Itu HMI, tetapi sesungguhnya bukan hanya itu. HMI, yang namanya HMI adalah output dari layar tadi terkoneksi dengan melalui interface ke alat. Nah, ini yang menjadi oncaknya kata orang Palembang. Jadi kalau dulu mata kuliah di sistem kendali itu ada namanya belajar interface, antar face itu muka, antar muka, bahasa Indonesia antar muka. Muka ketemu muka ngapain? Ayo, ngapain? Ngobrol kan, ngobrol, berbicara, berkomunikasi. Nah, itulah namanya interface. Dulu Anda tahu, kalau nggak tahu, kalau zaman Anda masih kenal nggak yang namanya DB9? Kalau DB9 itu kalau Anda lihat di printer yang lama itu ada konektor di belakang itu yang 9 pin, ada 9 pin, ada 9 pin, ya. Makanya disebut DB9. Ya, serial. Nah, kalau sekarang Anda melihat serial itu di mana ya? Di monitor, kabel monitor ya. Kabel monitor itu ada serial. Tapi serial yang khusus monitor biasanya nggak teratur, nggak beraturan. Tapi kalau DB9 itu teraturan, 5 yang di atas, 4 yang di bawah.
Jadi masing-masing itu ada untuk tegangan, ada untuk data itu sebenarnya tegangan juga, ada untuk ground, kemudian ada juga untuk pin sebagai riset. Jadi di 9 itu terbagi-bagi. Anda bisa bayangkan bagaimana mengirimkan data melalui pin-pin tadi. Nah, sebelum DB9 ngetop, ada lagi yang namanya DB28 atau DB32 yang disebut dengan parallel port. Nanti kalau Anda praktikum, nanti saya minta asisten untuk menunjukkan Anda DB9 dan DB32 atau DB28. Parallel port zaman dulu. Anda bisa bayangkan, nah sekarang Anda cuma kenal satu, USB. Nah, ya nggak? Siapa yang udah pernah buka USB? Sudah pernah buka USB? Ada berapa kabel? Ada berapa pin? USB itu ada 5 pin. Kalau Anda buka ada 5 pin. Satu pinnya untuk data, satu pin untuk arus, satu pin untuk tegangan, dan arus, satu pin untuk 0 volt, groundnya. Ya. Jadi kalau Anda lihat USB itu sebenarnya sama aja dengan DB5 kalau dulu orang nyebutnya. Karena ada 5 kabel, 5 pin ya di USB. Coba Anda bongkar USB. Sayang enggak? Kalau yang punya laptop yang rusak, bongkar-bongkar lah. Nah, sekarang koneksi yang Anda kenal hanya versi pakai USB dan sekarang ada yang baru lagi namanya HDMI. Ya, HDMI. Nah, dulu belum ada yang namanya USB. Anda bisa bayangkan, tapi dulu lebih enak belajarnya. Kenapa? Kalau DB30 itu ada 9 pin. Jadi kalau Anda mau mengirimkan data D1, D0 sampai D8. Ya, D8. Jadi kalau Anda misalkan Anda menghitung biner, terus tri apa kalau 3? Ada hexa, ada penta, hexa sampai ke okta. Jadi 8 bit sudah bisa Anda kerjakan dengan DB9, tetapi kerjanya paralel. Ya. Kemudian digantikan oleh serial. Paralel kenapa? Kalau dia tarik yang kabelnya panjang, gampang putus. Jadi kalau Anda mengirimkan printer itu jauh-jauh dulu, printer yang zaman dulu itu nggak bisa connect. Kenapa? Datanya nggak nyampe. Ya, makanya diubah menjadi DB9 pakai serial. Jadi kalau serial logikanya gini, kalau paralel Anda kirimkan secara bersamaan, thread gitu. Jadi 8 bit tadi Anda kirimkan bersamaan. Tetapi kalau Anda serial 4 bit, di belakangnya 4 bit. Nah, keuntungannya apa? Kalau 4 bit yang di depan ini belum nyampe, 4 bit yang belakang bisa lebih mendorongnya. Tidak. Kalau yang tadi 8 bit itu langsung dikirim secara bersamaan. Nah, itu yang kadang-kadang kalau hilang satu udah hilang, nggak bisa terbaca. Nah, kemudian dikenal yang namanya serial port. Kemudian sehabis serial port baru kenal yang namanya USB. Hingga sekarang USB masih dipergunakan. Bahkan sekarang ada namanya HDMI. Tapi HDMI belum dipergunakan untuk transfer data secara utuh. Masih pakai USB. Ya. Oke. Itu perkenalan kita tentang mata kuliah SKT. Jadi SKT ini di beberapa minggu-minggu ke depan saya akan bawa PLC, saya akan bawa software SCADA yang gratisan. Nanti kita belajar sama-sama. Nanti Anda akan mengerjakan satu proyek di akhir kuliah ini berbasis dari kita pergi ke industri dulu. Rencana saya mungkin kita pergi ke PT Hindoli atau ke Semen Batu Raja, antara dua itulah. Ya, Hindoli itu ada di Sungai Lilin. Mungkin kita pergi ke sana. Kebetulan presiden direkturnya Hindoli yang di Palembang itu alumni Elektro Unsri angkatan 94. Ya, kita ke sana, kita sama-sama belajar proses di sana seperti apa di Hindoli. Kemudian nanti Anda juga ketika belajar proses, Anda lihat bagaimana PNID-nya. Anda ingat kan PNID? Anda tahu yang mana yang namanya
apa namanya, simbol PLC, simbol monitoring oleh operator 1, kemudian bagaimana penamaannya. Nah, dari PNID nanti kita buat skadanya. Oke, sampai sini kuliah perdana kita. Apakah ada yang ingin tanyakan? Silakan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Saya minta maaf karena harusnya kuliah tadi jam 2, tapi baru mulai udah sampai sore. Oke, ada yang mau tanya nggak? Kira-kira, silakan. Damai, mau tanya Damai? Silakan kalau ada yang ingin tanya. Dafa? Belum ada, Jadi, Pak. mau tanya Dafa? Belum ada, Pak. Belum ada yang mana. Ada, oke. Tidak ada. Jadi, saya sarankan, Anda kan sekarang praktikum DSK ya? Praktikum kendali ya? Ya, Pak. Semester ini. Nah, di mata kuliah DSK praktikum itu ada yang namanya PLC, tetapi menggunakan Ardu PLC. Ya, Ardu PLC. Ardu PLC itu sebenarnya pengembangan dari Arduino dan PLC. Ya, jadi itu bisa Anda pelajari juga. Nanti tolong. Jadi di mata kuliah PLC itu saya harap angkatan 2021, 2020 dan seterusnya nanti kita akan ada juga pelatihan PLC. Supaya harapan saya nanti Anda tidak karena PLC itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang baru di jurusan teknik elektro. Orang elektro harus bisa PLC. Kalau nggak bisa PLC, bukan elektro. Kalau Anda kepingin kerja di industri. Ya. Nanti karena salah satu tesnya, kalau dulu tesnya adalah tes program PLC. Terus Pak, kalau di pembangkit di PLN digunain nggak? Digunain. Ya, Anda mainlah ke PLTU. PLTU itu kan perlu yang namanya steam, membuat steam heater. Kemudian perlu yang namanya bagaimana dia generator itu menghasilkan tegangan, memutar generator, turbin. Itu semuanya dikendalikan pakai apa? Kendalikan pakai PLC. Pak, di sistem telekomunikasi perlu nggak PLC? Perlu. Coba tanya aja ke Bu Puspa, dosen telekomunikasi. Bagaimana orang telekomunikasi mengendalikan, mencari sinyal di satelit, memutar antena satelit itu seperti apa? Masa pakai manusia? Pasti pakai controller yang namanya PLC. Silakan tanyakan ke Bu Puspa. Jadi sangat berguna sekali. Makanya saya tadi bilang di awal, kalau sarjana teknik elektro nggak bisa PLC, bukan sarjana teknik elektro. Oke, silakan kalau yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Anda bisa ngabsen di e-learning ya, sudah saya buka e-learningnya. Passwordnya